then, mari kita lihat kesulitannya apa. Understand enough. I am understand enough. Ini mestinya I understand enough gitu aja ya. I understand enough gitu aja. Tidak usah pakai am. For now, I quite understand. Okay. To determine the exact wording. Pemilihan kata. There isn't your video so clearly and easy to understand. Thank you for that. What is the passive voice in the past tense? The passive voice in the past tense, is it also be moved to be verb 3? Yes, it is right. Kata kerja pasif, meskipun kata kerja pasifnya itu past tense, hasil reduksinya tetap 3 saja. Jadi hanya 3 saja hasil reduksinya. Jadi kalau bisa dibilang hasil reduksian itu tensesnya apa? Tensesnya 0. Nggak mengandung tenses jadinya ya. Kapan dia akan kelihatan tensesnya? Dilihat induk kalimatnya, dilihat klausa yang menyertai dia itu baru kelihatan tensnya apa. Apakah kalimat reduced bisa berada di mana saja? Tidak harus di awal kalimat. Ya, bisa di depan, bisa di belakang, bisa dibolak-balik. Yang penting bolak-baliknya benar. And let's see, your verb for the adverb. Okay, understand, understand. I am understand. Please say I understand. Don't say I am understand. Jangan I am understand ya. I understand. The structure. Okay, there isn't. Your video is so clear. Your video is so clear. Tidak clearly, tapi your video is so clear karena adjektif ya. Adjektif. Jadi untuk menerangkan kata benda itu adjektif, bukan adverb. And easy to understand. Yes. Thank you. Not yet. To determine the exact wording. Okay, and thank you for subscribing to my channel. Thank you very much. Jadi jawabannya yes, yes. Thank you very much. Okay, let's have a look at the worksheet then. Coba kita ulangi dulu. I will share this and please you can enter this worksheet. Jangan lupa yang adverb juga, nomor 2 belum ada, silahkan.
Ya, oke. Sepertinya sudah semuanya. Actually, I want you to, copy the soal and then you edit it to be the answer. Okay, but that's okay. Supaya tetap kelihatan soalnya gitu ya. Okay, now let's have a look at number 1 first. Kita lihat nomor 1. Ketika kalimat itu dua klausa seperti ini kalimatnya dua klausa, itu if it is a complex sentence, ini kan kalimat kompleks or kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk bertingkat ya. Majemuk bertingkat, mirip-mirip dengan majemuk bertingkat ya. Itu pasti nanti ada yang namanya independent clause, itu klausa bebas, dan dependent clause. Clause itu apa sih? Clause itu kesatuan. Clause itu klausa. Kita juga punya di bahasa Indonesia itu klausa itu kesatuan yang terdiri atas subjek dan predikat, itu namanya klausa. Satu kalimat itu bisa jadi cuma punya satu klausa, bisa jadi punya lebih dari satu klausa. Punya 2 klausa, 3 klausa, 4 klausa, bisa saja. Kalau ini kalimat-kalimat ini semuanya mempunyai 2 klausa. Ketika ini KMB ya, or complex sentence, itu yang satu akan menjadi induk dan yang satu anak. Induk kalimat itu yang mana? Induk kalimat itu yang tidak ada konektornya. So here, induk kalimat itu ini, it was sent to the publisher is the induk or the independent clause or the main clause atau klausa bebas. Pokoknya induk itu yang lebih mandiri gitu istilahnya ya. Meskipun anaknya hilang, dia tetap bisa berdiri sendiri. Anaknya yang mana? Anak itu yang mengandung conjunction. Itu yang terikat. Anak itu yang terikat ya. Yang dependent, tidak bebas. Or subclause. Kalau induknya dihapus seperti ini, apa yang terjadi? Dia tidak bermakna. After the book was edited, nah itu kalimatnya belum selesai. Dia nggak punya makna. Dia akan bisa dimaknai jika dia datang bersama induknya. Kalau tidak, ya tidak bisa. Loh, ini belum dijawab ya nomor 1 ini ya. Nomor 1, coba silakan salah satu. Saya pikir tadi sudah diedit. Oke, silakan dijawab di bawahnya, please. Oke, silakan anonim. Ya, thank you. Thank you anonim yang sudah mengetik anonim crow. Mau diganti apa itu? Before, after editing. Tadi sudah benar after edited sebenarnya. Nah, oke, after edited, ya itu sudah benar. After edited, bukan after editing, no. Masih ingat tadi ya, prinsip-prinsip dalam video tadi, bahwa jika klausa itu pasif, hasil reduksiannya akan menjadi bab 3 saja. Ini karena ini pasif, maka reduksiannya hanya menjadi bab 3 saja. So, klausa after the book was edited itu adalah klausa pasif. The book-nya hilang, was-nya hilang, tinggal edited. After edited, it-nya diperjelas dengan the book ya. The book was sent to the publisher. Kalau saya pakai Grammarly gini, Grammarly menyarankan editing. No, tapi ini tidak benar ya. No.
Tidak selalu, Grammarly tidak selalu benar. Yang benar adalah edited. Jadi kalau diartikan verb 3 itu kalau diartikan itu diapa-apain. Jadi setelah diedit, buku dikirimkan kepada penerbit. Beda kalau editing, nanti malah setelah mengedit, buku dikirimkan kepada penerbit, kan beda maknanya ya. Buku tidak bisa mengedit, buku itu yang edit itu manusianya, mestinya bukan bukunya sendiri, nggak bisa dia ngedit sendiri ya. Dia bisanya diedit. Number 2, number 2. We need to wash our hands before we eat. Oke, ini klausa yang mengandung konektor ada di belakang. Konektornya kata before. Before itu connector. Kata sambung ya. Konektor itu kata sambung atau conjunction, konjungsi. Bahasa kita konjungsi di bahasa Indonesia. Jadi itulah yang direduksi yang mengandung konektor. We need to wash our hands before we eat. Ini klausanya aktif. This is an active clause. Jika direduksi menjadi verb ing. Jadi verb ing itu diartikan ngapa-ngapain. Melakukan sesuatu yang ngapa-ngapain. Kalau pasif diartikan diapa-apain. Kalau aktif ngapa-ngapain. So, we need to wash our hands before eating. Kita perlu cuci tangan sebelum makan. Itu sudah kalimat yang benar ya. Bisa juga dibalik. Kan bisa di depan, bisa di belakang ya. Induk kalimat, anak kalimat di depan, di belakang sama saja. Yang induk tetap akan jadi induk kan. Yang anak tetap jadi anak. Karena yang mengandung conjunction itu tetap anaknya ya. Jadi misalnya before eating, we need to wash our hands. Ini betul juga. Kalau saya lihat yang lebih sering keluar kalimatnya itu yang bawah ini, yang reduksinya taruh depan. Yang atas ini juga betul. Ini tidak salah ya, cuman yang sering keluar itu, yang sering muncul ya. Like ketika membaca itu sering muncul itu yang ini. Yang bawah, jadi reduksinya yang taruh depan. Before eating, we need to wash our hands. Jadi sebelum ngapa-ngapain? Sebelum makan, kita perlu mencuci tangan. Siapa yang makan? We. Siapa yang cuci tangan? We juga. Jadi ini pelakunya sama. Kalau pelakunya beda, tidak bisa dibeginikan. Oke, let's go to number 3. Number 3, sama kayak number 2. Before he cooks. The chef says hello to the guest before he cooks. The chef says hello to the guest before cooking. Hasil reduksiannya. Coba tolong dong menjelaskan lagi. Tolong untuk menjelaskan lagi. I will choose one of you to re-explain about number 3. Penjelasannya gimana? Sama persis kayak number 2 ya. Sama persis kayak number 2. So you just repeat what I explain in number 2. Silakan dijelaskan. Coba saya akan minta yang off cam ya. Saya cari di bagian belakang. What if Rifki? Rifki, can you please explain to us number 3? Iya, Miss. Iya. Silakan. Halo, Rifki? Halo, halo, halo. Notiat, ngomong notiat. Halo. The chef hello to say guest before he cooks. The chef say hello to guest before cooking. Before cookingnya, Miss.
Oke, itu jawabannya sudah betul. Before cookingnya kenapa? Tolong dijelaskan kenapa kok before he cooks kok bisa berubah jadi before cooking? Karena kalimat aktif, Miss. Oke, karena kalimat aktif. Coba sebutkan lagi kalimat aktifnya gimana? Sebutkan klausa aktif itu, coba dibaca klausa aktifnya. Yang dimaksud. Rifki, klausanya dibaca dong. Klausanya dibaca. Yang aktif Yang yang before cookingnya. Oke, before he cooks itu klausa aktif maksudnya ya. Ya. Ya, itu terus jadi before cooking. Oke, thank you Rifki. Ya. Makasih, Miss. Ya. Number 4. Number 4. Rina meets her friends when she visits her parents. Ini anak kalimatnya ada di belakang karena ada kata when. Direduksi menjadi when visiting her parents. Ketika mengunjungi orang tuanya. Jadi when she visit her parents, ketika dia mengunjungi orang tuanya, dirubah menjadi when visiting her parents. Dan ini adalah Rina meets her friends when visiting her parents. Ini kalimat yang benar. Coba tolong dijelaskan seperti halnya nomor 3 tadi ya, just like number 3. Let me have one of you. Abdullah Yasin. Abdullah. Yes, Miss. Yes, can you please explain number 4? Hello? Rina meets her friend when visit her parents. Visitnya kalimat aktif nih. Oke, visitnya kalimat aktif. Terus kalau direduksi jadi Visiting. visiting. Oke. Rina meets her friends when visiting her parents. Coba diartikan. Rina bertemu temannya ketika mengunjungi orang tuanya. Oke, ya. Jadi visiting itu diartikan mengunjungi, bukan dia. Lawannya itu kan dia, pasif. Ini Oke, thank you. Thank you, Abdullah. Yes, Miss. Ya. Now number 5. Ini soalnya nggak kelihatan number 5 ini ya. Soalnya jadi nggak kelihatan. Ini kan yang direduksi ya. Tadi bagian depan ini pasnya karena yang mengandung konektor. Coba, Khairina, can you please explain about number 5? Khairina, please. Khairina, are you there? Khairina? Hello, Khairina? Hello? Hello? Loh, kok tidak ada orangnya? Hello, hello. Loh, kok tidak ada orangnya? Nah, ini kalau off cam ini saya takut kalau orangnya tidak ada gitu loh. Ternyata laptopnya nyala, tapi orangnya belanja. Terus itu dibilang hadir tidak, teman-teman? What do you think? Hadir tidak? Yes, Miss. Oh, you there. Kemana aja? Sinyalnya putus-putus, jadi suaranya itu putus-putus. Oh, gitu. Oke. Ya, baik. Can you please explain to us number 5, Fairina? Bisa tolong dijelaskan? Kenapa jadi before meeting the lecturers?
Berarti asalnya tadi gimana asalnya tadi? Before. Before. Putus lagi ya? Ini putus lagi tampaknya. Hello, hello. Putus lagi ya? Hello, hello. Bisa dengar? Hello? Oke, tampaknya sinyalnya dia putus-putus ya. Sinyal call-nya putus-putus ya. Baiklah, silakan dibantuin. Who is ready to help? Or let me mention your name aja. Siapa yang ready to help, please? Nandita, are you ready to help? Yes. Okay, coba give it a try, please. Coba dicoba. Gimana? How will you explain this to your friends? Hello. Dicoba dulu, dicoba dulu. Hello. Nandita, hello. Yes, Miss. Okay, you hear me? Gimana Yes, ini nama 5 ini kok before meeting itu tadi asalnya dari mana ya? Kalau verb ing itu pasti asalnya dari apa teman-teman yang lain? Kalau verb ing asalnya dari klausa yang gimana? Ayo siapa Before yang I meet. before I meet? Oke, berarti klausa yang gimana itu before I meet itu klausa yang gimana sih? Before I Aktif. meet aktif, iya betul sekali. Betul, thank you Nisa ya, thank you. Before I meet the lecturers, I make an appointment with them. Ini asalnya. Kenapa kok jadi meeting? Karena aktif gitu. Karena itu aktif, jadi meeting. Verb ing itu ngapa-ngapain. Oke, itu kuncinya ya. Ini drinknya ada S-nya musnya. Nah, ya. Number 6, after he swims, ini adalah anak kalimat menjadi after swimming. So, after he swims, Henry usually drinks a glass of carrot juice. Direduksi menjadi after swimming, Henry usually drinks a glass of carrot juice. Setelah berenang gitu ya. After swimming, setelah berenang, Henry biasanya minum segelas carrot juice. Siapa yang renang? Henry. Yang swimming adalah Henry. Yang drinks juga Henry. So, pelakunya sama. 7. Hannah will be angry if she knows the news. If she knows the news is the subclause. Ini subclause-nya ya, anak kalimatnya. Direduksi menjadi if knowing the news. Okay. Who would like to help me explain this? The explanation is very easy. You can share the same explanation.
Purwanita, can you explain about it to us, please? Jangan Yes, takut Miss. kalau ditunjuk ya. Don't be afraid. Tidak perlu takut if I mention your name. That's okay. Can you explain about number 7, please? Hannah will be angry if she know the news. Hannah will be angry if knowing the news. Because kata aktif. Karena aktif. Coba dibaca klausa aktif yang direduksi dibaca. If know the news. If she knows the news itu ya klausa aktifnya ya. Yes. Dan Yes, hasil reduksiannya menjadi if knowing the news. Oke, thank you. Karena kadang-kadang itu ada yang saya minta coba dibaca klausanya, dia malah baca yang di depan gitu misalnya. Loh, tadi jawabannya dari mana gitu ya. Number 8, Agatha went to the canteen because she was hungry. Ini anak kalimatnya. Direduksi menjadi being hungry, Agatha went to the canteen. Kok tiba-tiba muncul being ini dari mana ya? Who can explain this, please? Being ini munculnya dari mana ini? Being. Kenapa ada being di sana? Nurul, can you help me? Why is being there? Karena pakai to be ya, Miss. To be-nya itu was. Karena pakai to be, ya. Iya. Karena ini predikatnya berupa to be. Oke, predikatnya to be aja ya. Bukan pasif, beda loh sama pasif loh. Kalau pasif yang ini tadi predikatnya itu bukan to be, predikatnya itu to be dan verb 3. Jadi to be and verb 3. Makanya tadi kok ada yang jawabnya itu after the book being edited, after being edited. Nah, itu tidak bisa. Karena ini tuh pasif bukan to be. Ini tuh predikatnya pasif, bukan predikatnya to be aja. Kalau yang predikatnya to be aja tuh kayak gini. Belakangnya to be ada kata sifat or kata benda. Nah, ini being hungry. Jadi being hungry itu dari kata was hungry. Terus disambung dengan klausa induknya. Agatha went to the canteen. Oke. Terus because-nya kemana, teman-teman? Who can explain this? Because-nya kemana? Jazzy, because-nya kemana, Jazzy? You think? Menurutmu, in your opinion, because-nya kemana? Hello, Jazzy, do you hear me? Am I audible? Hello? Yes, Miss, benar. Oke, because-nya kemana? Karena dia udah jadi being hungry, udah lapar gitu, Miss. Oh ya. Udah nyambung. Jadi reduksi ini kayaknya juga sudah dibilang tadi. Ya. Jadi kalau reduksi itu untuk konjungsi yang lain if, when, before, after tetap disebutkan. Tapi khusus sebab akibat itu biasanya dihilangkan. Di hasil reduksiannya ya. Jadi being hungry yang kata went to the canteen. Ini kalau diartikan sudah karena lapar. Gitu loh jawabannya ya, yang betul ya. Jadi karena apa? Karena sebab akibat. Sebab akibat biasanya bentuk reduksiannya itu dihilangkan. Itu kalau reduksiannya di depan ya. Tapi kalau reduksiannya mau tetap di belakang harus dimunculkan. Bukan because lagi, melainkan because of being hungry. Nah, seperti ini. Oke, kenapa kok because-nya berubah jadi because of? Anyone knows?
Ada yang tahu kenapa because-nya berubah jadi because of? Because of you. Because of your father. Because of my house. Because of your cat. Iza Laila raise hand. Oke, silakan Iza, please. Izin menjawab, Miss. Ya, boleh. Jika konjungsi because of diikuti oleh noun ataupun verb ing, maka menjadi because of. Tetapi kalau because saja nanti diikutinya dengan klausa, Miss. Thank you Iza. Saya tak batuk dulu ya. Oke, thank you. Ya, itu tadi jawabannya. Persis sama seperti kata Iza tadi. Because itu sebuah konjungsi diikuti oleh subjek verb. Iya. Kemudian because of itu sebuah because of itu sebuah preposisi. Jadi because of itu diikutinya oleh bisa verb ing, bisa noun phrase. Kalau ini verb ing, jadi because of diikuti verb ing bisa. Kalau because tidak bisa, because verb ing tidak bisa. Kalau because itu harus diikuti oleh konjungsi. Nah, itu jawabannya. Ya, thank you. Now let's go to the adverbs. So Mark does his homework careful. Itu tidak benar, yang benar carefully. Kalau pakai Grammarly sudah langsung disarankan benarnya ya, carefully. Kenapa begitu? Coba, siapa yang mau menjelaskan ini? Carefully itu adverb. Siapa yang diterangkan? Carefully ini menjelaskan apa? Apakah Mark always does his homework? Mana yang dijelaskan oleh carefully ini? Rafita, can you help, please? Yes, Miss. Okay. What do you think? Menjelaskan does. Menjelaskan does. Iya, ini menjelaskan kata does ya. Jadi menjelaskan kata kerja ya. Mengerjakan PR dengan hati-hati itu yang hati-hati apanya? Mengerjakannya, bukan PR-nya, bukan mark-nya, tapi mengerjakannya, kerjanya. Number 2. The thesis of your essay was not very well developed. Ini betul juga, very well developed. Jadi kata good itu adverb-nya itu bukan goodly, tidak terus tambah lay terus semua itu tidak ya. Ada beberapa adverb yang tidak bisa dibegitukan. Ada good jadi well, ada hard jadi hard tetap hard, tidak jadi hardly. Kita juga kenal kata hardly, tapi itu bukan asalnya dari kata hard, itu maknanya lain. Fast, tetap fast, itu misalnya ya. Bad, kalau bad, badly ada ya. Bad itu badly ada. Ada beberapa kata yang memang bentuknya juga sama, atau bentuknya itu lain, seperti ini ya. Seperti well, sudah punya bentuk adverb sendiri.
Kata well ini menerangkan predikat. Predikat was developed. Jadi kalimat ini kan sebenarnya predikatnya was developed ya. Was developed. Itu predikatnya. Jadi dikembangkan, predikat pasif. Dua kata itu predikat. Sama unsur adverbnya well. Terus ada unsur not-nya. Terus adverbnya tuh nggak cuman well saja. Adverbnya tuh very well gitu ya. Very well. Terus ada unsur not-nya juga. Ya. Tapi begini sajalah. Oh sorry, very. I want to say very. Oke, jadi ini adverb juga menjelaskan kata kerja. So, this is also called verb phrase. Number 3, number 3, the grandparents speak proudly about their successful offspring. Oh, offspring ini tidak bisa dihitung tampaknya ya. Kok dia mintanya offspring saja ya? I don't know what's wrong with this. Harusnya ini bisa ya. Fix the agreement mistakes, all them successful offspring. Ya udah, cuekin aja. Kalau nggak cocok sama Grammarly, cuekin aja. Speak proudly. Bentar. Wait a second. Let me check something. Offspring itu bisa jamak. Jadi ini I don't know, I don't have any idea why ini tidak boleh ya. Bisa jamak. Jadi ini countable noun. Yang jadi persoalan adalah speak proud ini menjadi speak proudly. Speak is a verb, proudly is an adverb. So in this case, an adverb modifies the verbs. Jadi adverb ini memodify verb juga, namanya verb phrase. Okay, what about number 4? Reliable is not the answer. Reliable is an adjective, so it cannot be there because adjective cannot modify a verb. To communicate ini verb kan? Adjective tidak bisa memodify a verb. So jawabannya adalah diganti menjadi adverb reliably. It is called a verb phrase. Number 5. The telegraph service across the Atlantic was successful established. Kenapa ini? Oh, ini spasinya kelebihan 1. Was successfully established in 1866. Oke, siapa yang mau menjelaskan ini? Kenapa seperti itu? Please. Jihan tadi sudah ya? Tadi sudah saya mention ya Jihan. Sudah belum sih? Saya lupa. Belum, Miss. Sudah? Udah? Belum. Oh, belum. Oke, Jihan deh. Itu karena successful, itu adverbnya tadi ditambahin fully gitu. Oke, successful itu adjektif. Iya. Maksudmu adjektif. Successful ini adjektif ya ini ya? Iya. Terus yang adverb itu yang successfully. Ya, gitu. Oke, itu menerangkan kata apa itu? Successfully di dalam kalimat itu menerangkan kata apa? Establishment-nya itu bukan Miss yang belakangnya itu. Hanya belakang saja, was-nya tidak. Jadi was-nya tidak. Was-nya juga. Was-nya juga. Oke, jadi ada 2 unsur ya ini, unsur kata kerja. Coba sebutkan kata kerjanya. Gimana, Miss? Sebutkan kata kerjanya.
Sebut saja, sebut saja. Sebutkan kata kerjanya. Hah? Apa? Yes, apa? Belum, I don't get you. I don't get you. Service. Service, oh bukan, bukan. Bukan, oh ini bukan kata kerja. Nah ini kata kerjanya itu ya was established itu loh mas saya. Sebutkan kata kerjanya. I want you to say was established. Itu aja gitu. Terus ya, sebutkan adverbnya. Well, itu aja. Kok well sih? Sorry. Successfully ya. Itu kata kerjanya ini. Kata kerja kalimat itu ini ya. Kalau service itu malah kata benda. Ini kan subjek kan. The telegraph service across the Atlantic ini semuanya adalah subjek. Oke, dan service itu kata benda utama. Noun phrase, service itu kata benda. The telegraph service across the Atlantic itu noun phrase. Service itu kepalanya. Dia punya pre-modifier, ini pre-modifier. Dan dia punya post-modifier. Tolong grammar-grammar yang pernah kita pelajari jangan dilupakan. Itu nanti akan nyambung terus ke belakang ya. Please everyone. Jangan dilupakan ada noun phrase, ada jadi noun phrase ini jangan sampai hilang gitu ya. Ini penting sekali. Kita sekarang sudah sampai verb gitu kan istilahnya. Noun phrase-nya jangan sampai hilang. Sudah sampai conjunction juga sudah. Nanti ke belakang nanti akan ketambahan lagi. Kita nanti di unit 3. Ya, unit 3 Recon itu akan memperdalam ini. Post modifiers. Oke, tolong jangan sampai lupa. Oke, nah mungkin hari ini itu dulu dari saya. That's from me today. Ini kelas apa ini? A35 ya? Kok saya belum screenshot ya tadi ya? Wait a second, I forgot. Let me take a screenshot, please. Bersama slide-nya seperti ini ya. Oke. 3, 2, 1. Yang beruntung masuk ke gambar, yang tidak coba lagi ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Sebelum kelasnya ditutup, let's have a conclusion that today we have learned about, what is it? Structure, highlights, ya. We have learned about structure highlights. Kita sudah belajar tentang structure highlight, caranya mereduksi kalimat, dan ini penting juga karena akan keluar juga dalam soal, pasti ada yang keluar, structure highlights. And adverbs ini juga tidak kalah pentingnya, semuanya penting ya. And maybe you still need to, if you still need to learn, semuanya itu need to learn ya, teman-teman ya, semuanya need to learn, including me, saya juga masih perlu belajar, tetap belajar terus. You can find another explanation you can find on internet, article on some websites or videos from YouTube. There are some native speakers, English native speakers, with their explanation video, you can watch them. Tidak harus selalu from my YouTube ya, karena my YouTube itu IEP sekali, sudah saya sesuaikan dengan IEP ya. You can make a broad, you can have better experience learning on another person's YouTube channel, I guess. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Any questions?
Nothing? No ya? Berarti bisa kita tutup. Oke, thank you very much. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Yeah, my pleasure. Bye.